Pada saat seperti sekarang ini, kemajuan suatu daerah akan sangat berpengaruh, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk adanya rencana dalam membentuk keberlangsungan usaha. Untuk mengetahui bagaimana langkah dalam pembuatan rencana pembentukan keberlangsungan usaha, maka perlu adanya pemahaman tentang manajemen risiko, di mana langkah-langkah dalam manajemen risiko adalah sebagai berikut. Mengidentifikasi risiko, mengevaluasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, pengelolaan krisis, pemulihan terpadu. Secara garis besar, manajemen keberlangsungan usaha memiliki arti secara umum adalah sebuah rencana keberlangsungan usaha atau RKU yang berpijak pada pengetahuan tentang risiko, kemampuan dalam mendeteksi risiko, dan kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan mitigasi risiko. Ini merupakan tampilan perbedaan respon tanpa RKU dan dengan menggunakan RKU. Terlihat bahwa dengan menggunakan RKU, grafik pertumbuhan pada tabel meningkat begitu baik. Pada dasarnya, dalam pembuatan RKU akan sangat lumrah apabila Anda berada pada fase kebingungan, yang juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti terbatasnya informasi terkait bencana dan dampaknya pada lokasi tersebut. Tidak ada tenaga ahli untuk tindakan respons di lokasi tersebut. Kurangnya koordinasi terkait anatomi bencana pada lokasi tersebut. Belum tertatanya sumber daya manusia yang dibutuhkan dan memenuhi syarat kompetensi di lokasi tersebut. Dari hal tersebut, dapat Anda lihat bahwa dalam memahami manajemen krisis, itu harus melalui berbagai tahapan sebagai berikut. Tahap kebingungan dengan indikasi yang mempengaruhi seperti yang tertera pada tabel. Kemudian masuk ke tahap pengendalian dengan indikasi seperti yang tertera pada tabel. Lalu masuk ke tahap konsolidasi, di mana pada tahap ini adalah awal mula pergerakan manajemen krisis. Kemudian berlanjut pada tahap stabilisasi, di mana semua indikasi sudah bergerak dengan konstan. Lalu tahap terakhir adalah tahap pemulihan, di mana ini adalah tahap stabil, dan manajemen krisis sudah dapat bergerak secara autopilot. Dalam menjalankan manajemen keberlangsungan usaha, unit usaha dan kegiatan bisnis yang dilakukan tidak selalu berjalan lancar dan aman. Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya disrupsi yang bisa terjadi karena faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karenanya, penting dalam menjaga kestabilan pergerakan usaha yang juga diimbangi dengan aktivitas kreatif yang tidak monoton, tapi juga berkembang terus-menerus. Tentunya, penerapan manajemen keberlangsungan usaha ini akan sangat bermanfaat untuk dikelola dan diadaptasikan pada desa maupun daerah-daerah wisata yang berguna sebagai meningkatkan ketahanan desa wisata, melindungi aset desa wisata, meningkatkan reputasi desa wisata, memastikan pencapaian sasaran desa wisata, membudayakan wisata berkelanjutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah yang tepat dalam menyusun rencana keberlangsungan usaha dengan berorientasi kepada pemahaman terhadap organisasi terkait, menentukan bentuk strategi dari rencana keberlangsungan usaha yang akan dibuat, mengembangkan dan mengimplementasikan RKU, adanya pendidikan atau pelatihan dan latihan yang berkala pada sumber daya yang ada. Setidaknya terdapat 7 tahap penyusunan rencana keberlangsungan usaha yang harus Anda kuasai, seperti mengenal prioritas usaha, mengidentifikasi risiko, perencanaan mitigasi risiko, mengidentifikasi respon dan dampak, rancang dan implementasikan RKU, mengkomunikasikan RKU pada pihak-pihak terkait termasuk sumber daya manusia, dan uji kembali RKU agar terus berkembang. Cara paling ampuh dalam mengenali prioritas usaha adalah dengan menentukan produk atau layanan utama usaha, dengan melakukan identifikasi dan membuat prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya. Kemudian mengidentifikasi adanya aktivitas yang esensial atau kritis dari produk tersebut atau dari layanan utama yang telah diprioritaskan. Lalu identifikasi juga sumber daya, baik itu SDM, bahan baku, energi, keuangan, dan juga transportasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selain itu,
perlu juga untuk menganalisis kerentanan terhadap kegiatan usaha yang dapat terjadi pada organisasi terkait yang langsung berhadapan dengan setiap skenario ancaman yang timbul. Kemudian juga mengukur dengan cermat bobot setiap kerentanan tersebut. Selain analisis kerentanan, perlu juga menganalisis kemampuan atau capability desa wisata tersebut. Berikut 6 langkah strategi penyusunan rencana mitigasi risiko yang baik adalah sebagai berikut. Memilih skenario ancaman terhadap aset, menganalisa kerawanan kegiatan usaha, membuat rencana tindakan untuk mencapai target mitigasi, menjadwalkan perencanaan tindakan mitigasi, sumber daya yang dibutuhkan, dan penanggung jawab tindakan mitigasi yang dapat berkoordinasi dengan baik. Di samping itu, perlu juga untuk mengidentifikasi respon dampak dengan cara sebagai berikut. Memastikan pekerja memahami upaya pencegahan penularan. Memastikan pelanggan dan pemasok mengetahui bahwa kelompok sadar wisata atau Pokdarwis telah siap dan sanggup menghadapi kondisi tak kondusif. Seperti halnya pandemi, memanfaatkan tim komunikasi untuk menyampaikan informasi yang diperlukan, terutama kepada pelanggan dan pemasok. Perancangan dan pengimplementasian manajemen keberlangsungan usaha dilakukan dengan cara menggabungkan semua informasi dan menyusun perencanaan keberlangsungan usaha yang mencangkup seluruh skema operasi Pokdarwis. PKU juga harus dikomunikasikan dengan melakukan sosialisasi secara internal dan eksternal terkait perencanaan keberlangsungan usaha yang telah disusun. Kemudian, membagikan informasi tersebut kepada pihak internal, baik itu pekerja maupun jajaran manajemen. Kepada pihak eksternal, dalam hal ini kepada pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Setelah semua rencana dan rancangan berjalan dengan baik, maka perlu untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap PKU yang berfungsi sebagai keperluan perbaikan rencana tersebut dan harus dilakukan secara teratur untuk selalu dapat mengidentifikasi masalah baru dan merumuskan pemecahan masalahnya.